Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa lagi dengan saya, Ibu Istifadah. Pelajaran hari ini, Pendidikan Agama Islam, kelas 2, bab 9, yaitu tentang zikir dan doa setelah sholat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, Bu Guru akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui apa itu zikir dan doa setelah sholat. Yang kedua, peserta didik dapat menghafal zikir dan doa pendek. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui keutamaan berzikir dan berdoa setelah sholat. Yang keempat, peserta didik dapat membiasakan berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Amalan yang sangat dianjurkan setelah selesai sholat yaitu zikir dan doa. Di sini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang zikir. Apa itu zikir? Zikir artinya mengingat dan menyebut nama Allah. Biasanya dilakukan setelah sholat dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah itu kalimat yang baik, indah, dan bermanfaat. Seperti kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Zikir itu bisa dilakukan pelan atau di dalam hati dengan khusyuk ya. Jadi kita setiap selesai sholat yaitu dianjurkan untuk berzikir ya. Nah, berikut contoh zikir. Yang pertama yaitu kalimat tasbih yang berbunyi Subhanallah, yang mempunyai arti Maha Suci Allah. Nah, ini dibaca sebanyak 33 kali setelah selesai sholat. Yang kedua, kalimat tahmid yang berbunyi Alhamdulillah, yang mempunyai arti segala puji hanya bagi Allah. Ini dibaca sebanyak 33 kali setiap selesai sholat.
Yang nomor 3, kalimat takbir yang berbunyi Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Sama ya, ini juga dibaca sebanyak 33 kali setiap selesai sholat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kalimat tahlil yang berbunyi La ilaha illallah, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini juga sama, dibaca sebanyak 33 kali setelah selesai sholat. Kalimat-kalimat yang saya jelaskan dan yang saya sebutkan dari tadi itu saya rasa sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Malah sebagai umat Islam, sudah seperti makanan kita sehari-hari ya. Karena setiap harinya kita sudah sering mendengar kalimat-kalimat tersebut yang selalu ada di sekitar kita. Nah, pembahasan materi yang kedua yaitu tentang doa. Apa itu doa? Doa adalah permintaan atau harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdoa untuk keselamatan, mendoakan orang tua, memohon ilmu yang bermanfaat, maupun mengucap syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Tetapi dianjurkan membaca doa itu dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Sama halnya dengan kita. Contohnya ya, kalau kita meminta uang kepada orang tua, kalau kita tidak sungguh-sungguh main-main, apakah akan dikasih uang? Tentu tidak ya. Sama halnya dengan berdoa. Kalau kita doanya main-main, tidak sungguh-sungguh, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita doanya sungguh-sungguh, khusyuk, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerti ya, anak-anak? Berikut contoh bacaan doa. Yang pertama yaitu doa keselamatan dunia akhirat. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang kedua yaitu contoh doa untuk kedua orang tua kita yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang saya baca contoh-contoh doa yang dibaca setiap setelah selesai sholat ya. Sebenarnya berzikir dan berdoa itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Namun, ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan, yaitu yang pertama setelah sholat. Kenapa setelah sholat? Karena merupakan waktu ketika seseorang baru saja berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada sepertiga malam terakhir. Nah,
Kenapa dianjurkan berzikir dan berdoa pada sepertiga malam terakhir ini? Karena Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa hambanya. Yang nomor tiga yaitu pada pagi dan sore hari. Kenapa? Karena pada pagi hari itu sama ya, kita baru selesai berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pagi hari pada waktu selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dan sore hari yaitu dari setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Yang nomor 4 yaitu pada siang hari saat matahari tergelincir. Ya, itu dianjurkan juga untuk kita berdoa dan berzikir. Yang kelima yaitu saat berhadapan dengan musuh. Sama, kita juga dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Kenapa? Karena kita memohon pertolongan untuk selamat dari kejaran musuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berzikir dan berdoa itu ada 6. Saya akan bacakan ya. Yang pertama, zikir dan doa membuat hati menjadi tenang. Dan yang kedua, didekati malaikat dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat pahala dan rahmat. Yang nomor 4, menumbuhkan rasa syukur. Dan yang nomor 5, membuat hidup lebih teratur dan penuh berkah. Dan yang nomor 6, yang terakhir yaitu meningkatkan hubungan kita dengan Sang Pencipta kita. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini yaitu zikir adalah cara kita mengingat Allah. Sedangkan doa adalah harapan atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan doa dilakukan setelah sholat agar hati tenang dan hidup diberkahi. Nah, mari biasakan zikir dan doa agar kita jadi anak yang beriman, soleh dan solehah, dan disayang Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.